Pasal 301 KUHP, barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dan 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 302 KUHP, 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp300, karena penganiayaan hewan. 3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Pasal 303 KUHP, 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta, barang siapa tanpa mendapat izin. 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. 3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Pasal 303 bis KUHP. 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp15 juta. Pasal 304 KUHP, barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 305 KUHP, barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 306 KUHP. 1. Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. 2. Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 307 KUHP, jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga. Pasal 308 KUHP, jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya,
tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. Pasal 309 KUHP, dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 304, 308, maka hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 4 dapat dicabut. Pasal 310 KUHP, 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 311 KUHP. 1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1, 3 dapat dijatuhkan. Pasal 312 KUHP, pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut. 1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri. 2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. Pasal 313 KUHP, pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. Pasal 314 KUHP, 1. Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. 2. Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dan hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar. 3. Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan. Pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 316 KUHP, pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Pasal 317 KUHP, 1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1, 3 dapat dijatuhkan. Pasal 318 KUHP, 1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1, 3 dapat dijatuhkan. Pasal 319 KUHP, penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316. Pasal 320 KUHP, 1. Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dan yang mati itu, atau atas pengaduan suami, istrinya. 3. Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan Bapak dilakukan oleh orang lain daripada Bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal 321 KUHP 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. 3. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. Pasal 322 KUHP 1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000. 2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal 323 KUHP 1. Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000. 2. Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu. Pasal 324 KUHP, barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 325 KUHP 1. Barang siapa sebagai nahoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Bila mana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nahoda diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 326 KUHP, barang siapa bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap bertugas setelah mendengar bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 427 KUHP, barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Pasal 328 KUHP, barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 329 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 330 KUHP 1. Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Bila mana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bila mana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Pasal 331 KUHP, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dan pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan penjara paling lama 4 tahun, atau jika anak itu berumur di bawah 12 tahun, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 332 KUHP 1. Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara 1. Paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 2. Paling lama 9 tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. 3. Pengaduan dilakukan, a. Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin, b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya. 4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan burgerlijk wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal. Pasal 333 KUHP 1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. Pasal 334 KUHP 1. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama 9 bulan. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 335 KUHP 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. 2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Pasal 336 KUHP 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. 2. Bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 338 KUHP barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 339 KUHP, pembunuhan yang diikuti,
disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 341 KUHP, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 342 KUHP, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan Pasal 343 KUHP. Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Pasal 344 KUHP, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 345 KUHP, barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Pasal 346 KUH, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan. Pasal 347 KUH. 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 348 KUH. 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 350 KUHP, dalam hal pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 15. Pasal 351 KUHP. 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 352 KUHP. 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. 2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 353 KUHP. 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 354 KUHP 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 355 KUHP 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambahkan dengan sepertiga. 1. Bagian yang melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Dan 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan. Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Bunyi pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. 2. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp300. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun yaitu 1. Pencurian ternak, 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ayat 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5,
maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang dicuri tidak lebih dari Rp20, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Pasal 365 ayat 1 tentang pencurian dengan kekerasan berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. 2. Jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Ayat 3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka ancaman dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal pemidanaan karena salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4. Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, 1. Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan adalah bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana. Ayat 2. Bila dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. Dan ayat 3 menjelaskan, bila menurut lembaga matriarkal kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 dan seterusnya, 72 dan seterusnya. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerasan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2. Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku bagi kejahatan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 5, 89, 335, 370 dan seterusnya sampai pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ancaman pencemaran. 1.
barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dalam jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 357 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ancaman pencemaran. 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. Pasal 376 KUHP menyatakan bahwa ketentuan tentang pencurian antar keluarga, Pasal 367 KUHP, berlaku juga bagi penggelapan. Berikut bunyi Pasal 367 KUHP. 1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami, istri, orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman. 2. Jika ia suaminya, istrinya, yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. 3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. 1. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375, Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4(2). Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 2 Kejahatan memuat pasal 378 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bunyi pasal 379A KUHP, barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang dan piutang itu tidak lebih dari Rp250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900, KUHP 64.3, 70 bis, 101, 394 S, 482. 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp75.000, dihukum 1E. Barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau di dalam suatu buatan tentang kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau tandanya ditaruh pada atau di dalam buatan itu, 2E. Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual atau membawa masuk ke negara Indonesia sesuatu buatan tentang kesusastraan ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan yang di atasnya atau di dalamnya ditaruh sesuatu nama atau tanda palsu atau nama yang dipalsukan seolah-olah buatan itu sebenarnya asal buah tangan orang yang namanya atau tandanya palsu ditaruh pada atau di dalam buatan itu, 2. Buatan itu, jika kepunyaan terhukum, dapat dirampas. KUHP 39, 43, 393, 394 S, 486. Jelajahi tren terbaru dan bagikan kegembiraan Anda dengan komunitas yang dinamis. Bergabunglah dengan kami sekarang dan jadilah sumber inspirasi dalam dunia berita. Pasal 381 KUHP, barang siapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ihwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ihwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Pasal 382 KUHP, barang siapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan syah memegang surat penanggungan barang di kapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan, atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal, perahu, yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapi kapal, perahu, itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal, perahu, itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Pasal 383 KUHP, dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan dihukum penjual yang menipu pembeli, 1E. Dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang telah ditunjuk oleh pembeli, 2E. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat. Pasal 384 KUHP. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp250, dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dihukum 1. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu,
sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. 2. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain. 3. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan. 4. Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, barang siapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan. 5. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan. 6. Barang siapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain. Pasal 386 KUHP. 1. Barang siapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. 2. Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain. Pasal 387 KUHP. 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari sesuatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu mengerjakan perbuatan itu, atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang. 2. Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa diwajibkan mengawas-awasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi. Pasal 389 KUHP, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas perkarangan, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Pasal 390 KUHP, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Pasal 391 KUHP, barang siapa yang diwajibkan dirinya atau memberi pertolongan akan menjual surat utang dari sesuatu negeri atau dari sebagian negeri atau dari sesuatu balai umum atau saham atau surat utang dari sesuatu perkumpulan, balai atau perseroan, mencoba membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, dengan sengaja menyembunyikan atau merusakkan keadaan atau hal ihwal yang sebenar-benarnya atau membayangkan keadaan atau hal ihwal yang palsu, dihukum penjara selama-lamanya. 4 tahun. Pasal 392 KUHP pedagang, mengurus atau komisaris, pembantu, perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumi Putra atau dari perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca, balance, yang tidak benar, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Pasal 393 KUHP. 1. Barang siapa membawa masuk ke negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan menyerahkan, membagikan atau menyediakan untuk dijual, atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau dengan sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkan nama atau firma palsu. Ataupun sekiranya pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama tiruan firma, atau merek yang demikian walaupun dengan perubahan sedikit,
dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000.2 jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman dahulu bagi tersalah. Karena kejahatan yang semacam itu juga dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. Pasal 394 KUHP, ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan. Kejahatan yang diterangkan dalam bab ini kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam ayat kedua dari pasal 393 bis itu, sekedar kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan tentang gugat bercerai atau gugat membebaskan laki, istri daripada kewajiban tinggal serumah. Pasal 396 KUHP, pedagang yang sudah dinyatakan jatuh palit atau yang sudah diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum karena palit sederhana, dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan, 1. Jika ongkos penghidupan terlampau boros, 2. Jika ia dengan maksud untuk mengundurkan palitnya meminjam dengan memakai perjanjian yang berat, sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah jatuhnya palit, 3. Jika ia dapat menunjukkan dalam keadaan baik dan lengkap buku-buku dan surat-surat keterangan tempat menuliskan catatan-catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-Undang Perniagaan dan surat-surat lain yang disimpannya menurut pasal itu. Pasal 397 KUHP menerangkan, pedagang yang sedang dinyatakan jatuh palit atau yang sudah diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum karena palit dengan tipu, dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun, jika ia dengan jalan menipu mengurangi hak penagihan utang, 1. Dengan justa mengarang, atau menyembunyikan keuntungan, atau melarikan barang dari harta bendanya itu, 2. Memindahkan sesuatu barang, atau menyembunyikan keuntungan maupun dengan nyata di bawah harganya, 3. Menguntungkan salah seorang penagih utang padanya dengan jalan apapun pada waktu ia jatuh palit atau pada ketika ia tahu bahwa jatuhnya palit itu tidak dapat dicegah lagi. 4. Tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang 2 Perniagaan dan dalam penyimpanan dan penunjukan buku, surat keterangan dan surat lain yang tersebut dalam ayat ketiga pasal itu. Pasal 398 KUHP menerangkan, pengurus atau komisaris perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumi Putra atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan jatuh palit atau yang diperintahkan hakim dalam menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. 1. Jika ia telah membantu atau mengizinkan akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan sama sekali atau sebagian besar dari kerugian yang tertanggung oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan itu, 2. Jika ia, dengan maksud akan menunda jatuhnya atau penyelesaian urusan perniagaan dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu, sedang diketahuinya jatuh palit atau penyelesaian itu tiada dapat dicegah lagi, telah membantu atau telah mengizinkan akan meminjam uang dengan perjanjian yang berat. 3. Jika karena salahnya kemudian dicukupi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6, ayat pertama dari Kitab Undang 2 Perniagaan atau dalam pasal 27, ayat pertama dari Ordonansi Maskapai Andil Bumi Putra atau tidak dapat diadakan dengan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat menuliskan peringatan menurut pasal-pasal itu, dan surat lain yang disimpan menurut pasal-pasal itu. Pasal 399 KUHP menerangkan, pengurus atau pembantu dari suatu perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumi Putra atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan telah jatuh palit atau yang diperintahkan hakim untuk menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia, untuk mengurangi dengan jalan penipuan terhadap hak penagih utang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu, 1. Dengan justa mengarang utang, atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan sesuatu barang dari harta bendanya itu, 2. Memindahkan sesuatu barang, baik dengan menerima uang, maupun dengan nyata di bawah harga, 3. Menguntungkan salah seorang yang berpiutang padanya dengan jalan apapun juga pada waktu jatuh palit atau penyelesaian urusan dagang itu dapat dicegah lagi, 4. Tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang 2 Perniagaan ataupun menurut pasal 27, ayat pertama dari Ordonansi Maskapai Andil Bumi Putra dan dalam penyimpanan dan menunjukkan buku, surat keterangan dan surat lain yang tersebut dalam pasal 2 ini.
Pasal 400 KUHP menerangkan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun, 6 bulan dihukum barang siapa yang mengurangi dengan penipuan terhadap hak orang yang mengutangkan. 1. Dalam hal menyerahkan harta bendanya menurut hukum, dalam hal jatuh palit atau dalam hal penyelesaian urusan perniagaan atau jika dapat disangka lebih dulu salah suatu hal itu akan terjadi dan kemudian hari betul penyerahan harta benda, jatuh, palit, atau penyelesaian urusan perniagaan itu terjadi, maka ia melarikan sesuatu barang dari harta benda itu, atau menerima bayaran, baik dari piutang, yang belum dapat ditagih, maupun dari utang yang sudah dapat ditagih, dalam hal yang tersebut kemudian. Jika diketahuinya bahwa jatuhnya palit atau penyelesaian urusan perniagaan orang yang menguntungkan telah dituntut, atau oleh sebab mufakat dengan orang yang berutang itu. 2. Pada waktu pemeriksaan piutang dalam hal menyerahkan harta benda menurut hukum, jatuh palit atau penyelesaian urusan perniagaan, menerangkan dengan justa sesuatu penagihan yang sebenarnya tidak ada, atau membesar-besarkan jumlah piutang yang betul ada.